Ini dari Kartika Ningrum Gus. Nyuwun amalan selama hamil Gus supaya jadi anak yang soleh atau soleha. Ya berdoa. Jadi kalau menurut ayat falamma athqalat da'awallaha rabbahuma. Jadi ibu Hawa dan Nabi Adam, Ibu Hawa dan Nabi Adam itu ketika athqalat sudah berat kandungannya, ya berdoa bersama. Ya. Jadi berdoa kuncinya, hamil berdoa, beramal baik, ya, beramal baik. Makanya dulu kalau ada gerhana, sing hamil mesti diliwetno sego liwet, terus iwake telur rebus sambal klopo. Itu tujuannya biar selamatan. Ya. Ya. Jadi sekali lagi, satu, mendekatkan diri kepada Allah. Ya baca Quran, baca istighfar, baca sholawat, itu amalan waktu hamil. Ya biasanya baca alam nasra yang banyak supaya mudah. Ya. Terus ya Al-Quran, paling enggak ya Al-Quran. Ya. Walaupun kadang-kadang dipilih yaitu surat Maryam, surat Luqman, surat Yasin dan surat Yusuf. Ya. Ya mungkin surat Maryam itu biar imannya teguh kayak Sayyidatina Maryam. Ya. Yusuf ya juga imannya teguh, digoda Zulaikha enggak tergiur. Ya. Ya. Surat Luqman nasihatnya luar biasa, walaupun orang bilang katanya bukan nabi, tapi nasihatnya diabadikan Al-Quran, ya. Melarang anaknya syirik dan lain-lain. Pendidikannya luar biasa itu Luqman. Jadi harapannya anaknya nanti menjadi iman yang kuat, pendidikannya yang bagus, ya. Kemudian surat Yasin, qalbul Quran, hati dari Al-Quran, ya. Jadi baca Quran, baca alam nasra, baca sholawat, baca istighfar, ya. Itu amalannya. Ya ada biasanya suami disuruh baca tiap malam Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, sambil memegang perut istrinya. Tiap malam itu Rabbana, baca ayat Quran ini, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kalau dari Mbak Yai Adlan disuruh banyak baca alam nasra biar kalau lahir nanti diberi kemudahan. Jadi kuncinya begini. Kalau ketika hamil, ya, amaliyahnya bagus, anaknya itu kayak mendapat pendidikan yang bagus. Saya pernah mendapat cerita dari kenalan yang dia hafal Quran, istrinya tidak hafal Quran. Tapi kan ketika hamil itu selalu ngaji. Anaknya ternyata masih kecil sudah hafal Quran, ya, belum 10 tahun sudah hafal Quran. Ya. Lama-lama istrinya juga menghafal Al-Quran. Itu mungkin ketika hamil itu membaca Quran. Terus saya lihat di Al-Jazair itu ada anak umur 3 tahun sudah hafal Quran. Ya. Jadi setelah ditelusuri, ya, ketika sedang hamil ibunya itu senantiasa selalu baca surat Al-Kahfi. Begitu lahir, ya, bisa ngomong umur 2 tahun, yang keluar adalah ya ayat-ayat Al-Quran, surat Kahfi. Ya. Mungkin dicarikan ustadz setahun hafal Quran. Jadi 3 tahun sudah hafal Quran anak ini. Luar biasa. Ini mungkin barokahnya ibunya banyak membaca Al-Quran. Jangan sampai ketika hamil itu berbuat jelek. Ya. Ada seorang wanita yang hamil, ya, ketika reuni dengan teman-temannya itu ada temannya yang agak sumbing, ya. Sumbing itu bibirnya berkurang itu, ya, suwek lah. Nah, itu mungkin ada ngejeknya, ya. Ngejek. Sehingga ketika anaknya lahir irungnya gerung, jadi hidungnya itu tidak utuh. Terus dioperasi di Surabaya, ditembel. Ini mungkin ada ngejeknya. Jadi ketika hamil ngejek temannya yang sumbing, cacat, belum minta maaf, mungkin belum beristighfar, minta ampun pada Allah, sehingga tumus, bahasa Jawa itu tumus, tembus kepada bayinya yang dikandung. Jadi sekali lagi, kalau hamil hati-hati, jangan banyak keluar rumah. Tujuannya apa? Biar nggak melihat orang yang macam-macam, ya, sehingga iso ngempetnya. Sebab kalau keluar-keluar itu nggak bisa ngempet.
Jangan nuruti nafsu, nuruti nyidam ya. Dan nyidame shopping ya. Shopping geluyur belanja. Ini sungguhan ya. Jadi ada cerita lagi yang lain ya. Ada seorang wanita yang curhat-curhatan dan omong-omongan, sama-sama hamil ya. Dia bilang pada temannya, suamiku nggak pernah melarang, aku hamil pun kemana-mana bebas ya. Terus temannya ini dalam hatinya, ya nggak bisa begitulah, namanya orang hamil harus prihatin, berdoa ya mengurangi kegiatan yang kurang baik. Setelah lahir ya, dia itu tidak mau menerima anaknya. Mengapa? Sebab anaknya itu wajahnya tidak wajahnya istilahnya itu kayak cacat gitu. Jadi matanya sipit, terus jadi sampai mau dikasihkan pada kakak iparnya, sudah anakku PN yuk. Terus dibilangi oleh kakaknya, ini anakmu, apapun dari Allah, siapa tahu ada hikmahnya nanti. Jadi anaknya itu ini bukan berkebutuhan khusus ya namanya, enggak wajahnya sipit kayak singkek. Apa namanya itu? Ya mungkin. Jadi wajahnya itu kata kakak saya itu kecampuran setan. Anak yang kecampuran setan gitu. Mungkin gak bismillah oleh gawe gak bismillah gitu. Nah, itu lahir seperti itu ya, saling geluyur waktu hamil ya. Nah, khususnya sebelum 3 bulan. Jadi dari 0 sampai 3 bulan. Karena 3 bulan umur 120 hari 4 bulan ya. Itu ada takdir 4. Ditakdir rezekinya, ajalnya, jenis kelamin ya. Apalagi yang satu ya. Wa kaifa ajaluhu. Syaqiyun am sa'idun. Bahagia apa celaka, mukmin atau kafir. 4 hal itu. Ya. Karena itu berdoa khususnya 1 sampai 4 bulan ini, jangan sampai macam-macam ya. Makanya ada tingkepan 3 bulan sambutan karena sebelum ditakdir sudah diselamati, didoakan ya. Dan saya kira itu jadi amalan yang pokok adalah menjaga kedekatan kita dengan Allah, ibadahnya ya. Jangan sampai kotor ya. Baca Quran yang cukup karena itu bisa mengendalikan emosi kita. Sebab kalau emosi bayinya kurang sehat. Ya, kok bisa-bisa untuk tembus makanan aja dari plasenta tali pusat aja dari ibunya. Sekali lagi makanan juga berpengaruh. Karena makanan bayi ya dari ibunya. Makanya orang dulu bilang wong kakean sate ya anaknya rembes. Mungkin saja ya. Kalau nyidam nggak dituruti katanya nanti anaknya ngiler terus, itu saya kira itu hanya mitos ya. Banyak beberapa pengalaman itu kalau saya amati, kalau ibu tahan, bisa menahan diri ketika nyidam diempet, anaknya akan jadi qanaah, neriman. Sebaliknya kalau orang tuanya atau ibunya nyidam, kepingin kok dituruti sak nyet spontan, anaknya ya kalau minta ya harus dituruti sak nyet spontan, kalau enggak akan ngamuk. Nah itu jadi amalannya adalah zikir kepada Allah, baca Quran yang banyak, dan ngempet pikiran yang tidak baik. Saya kira itu. Okay.